Ibu kenalin, monggo. Karena saya nggak tahu alamat Ibu, melalui ini saya mengundang Ibu untuk menjadi saksi di perkara ini. Oke Pak, jadi Ya. saksi dari pihak Bapak ya? Boleh. Saya ogah ya, karena saya bukan pengangguran. Mendingan kita itu move on aja lah, cuekin. Pagi itu Jakarta diguyur hujan tipis, namun suasana ibu kota tetap panas oleh kabar yang menggelegar. Subhan, sosok yang dikenal lantang di dunia maya maupun ruang publik, kembali muncul membawa tuduhan besar tentang ijazah palsu Wapres Gibran. Berita tersebut menyebar seperti angin ribut, membuat masyarakat terpecah antara penasaran dan jenuh. Di berbagai sudut kota, warung kopi sampai kantor-kantor penuh oleh bisik-bisik yang mempertanyakan keberanian Subhan. Sebagian menganggapnya pejuang kebenaran, namun tak sedikit yang melihatnya hanya mencari panggung baru setelah beberapa aksinya meredup. Meski begitu, pemberitaannya tetap menarik perhatian luas. Subhan sendiri memanfaatkan momen itu dengan percaya diri. Dalam sebuah konferensi pers kecil di halaman rumahnya, ia berdiri tegak sambil mengatakan bahwa dirinya membawa bukti paling kuat. Pernyataannya langsung menjadi sorotan media, seakan ia telah menemukan sesuatu yang akan mengguncang panggung politik nasional. Tatapan matanya tampak meninggi, seolah ia memegang kunci untuk membuka rahasia besar negara. Padahal selama ini 3 kali ia melayangkan tuduhan serupa, namun semuanya berakhir tanpa hasil. Meski demikian, ia tetap bersikeras bahwa kali ini berbeda. Wajahnya menunjukkan tekad keras yang sulit dipahami. Wartawan yang hadir mencatat setiap ucapannya, bahkan ketika ia berbicara tanpa arah yang jelas. Nada suaranya naik turun, memunculkan kesan dramatis. Sesekali ia mengangkat map lusuh yang berisi lembar fotokopi buram, mengklaim bahwa itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Publik pun terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan keraguan. Banyak yang mulai mempertanyakan apa motivasi sebenarnya di balik tindakan Subhan. Apakah ini murni pencarian kebenaran, atau sekadar cara lain untuk menjaga namanya tetap relevan di tengah menurunnya popularitas? Di sisi lain, kantor pemerintahan tetap berjalan dengan tenang. Tidak ada komentar berlebihan, tidak ada serangan balik, hanya pernyataan singkat bahwa semua dokumen negara telah melalui proses verifikasi resmi. Ketegangan justru makin besar karena sikap diam ini membuat publik bertanya-tanya bagaimana respon Gibran. Sementara itu, Gibran tetap menjalankan agenda kenegaraan tanpa menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Dalam beberapa kesempatan, ia hanya tersenyum ketika ditanya media mengenai tuduhan terbaru Subhan. Ketidakgusarannya justru menjadi bahan pembicaraan, seolah ia telah sangat terbiasa menghadapi serangan tanpa dasar. Malam menjelang, namun berita tentang gugatan baru itu terus menghiasi layar televisi dan media sosial. Perdebatan muncul di mana-mana, dari ruang keluarga hingga kolom komentar. Nama Subhan kembali melambung, tak peduli apapun hasil yang akan terjadi nanti di ruang sidang. Namun di balik sorotan itu, beberapa orang dekat Subhan mulai menyadari bahwa ekspresi yakin di wajahnya sebenarnya menutupi kecemasan besar. Ia menyadari bahwa pertaruhan kali ini lebih berat, karena masyarakat sudah lelah dengan isu berulang. Ia harus menang, atau ia akan kehilangan semuanya. Dan ketika tanggal sidang diumumkan, ketegangan pun mencapai puncaknya. Semua mata tertuju pada satu nama yang kembali menjadi pusat kontroversi. Subhan merasa panggung itu adalah miliknya, tanpa menyadari bahwa ia sedang melangkah menuju sesuatu yang lebih besar daripada sekadar gugatan, sebuah ujian yang akan menentukan masa depannya. Hari sidang tiba lebih cepat dari yang dibayangkan banyak orang. Sejak pagi, halaman pengadilan tata negara dipenuhi kerumunan warga yang penasaran. Kamera televisi tersusun rapat, menunggu momen ketika Subhan muncul dengan keyakinan barunya. Hujan semalam menguap menjadi udara hangat penuh ketegangan. Ketika mobil hitam sederhana berhenti di depan gedung, Subhan keluar. Dengan langkah dibuat mantap, ia mengenakan jas abu-abu yang tampak baru, mencoba menunjukkan wibawa yang selama ini ia bangun melalui orasi dan unggahan media sosialnya. Tatapannya diarahkan pada lensa kamera, memberikan kesan bahwa ia adalah tokoh utama dalam panggung besar ini. Namun suasana dalam ruang sidang jauh berbeda dari hiruk-pikuk luar. Ruangan itu berdiri anggun, dinding kayunya memantulkan gema kecil dari suara para pengunjung. Hakim-hakim telah duduk dengan sikap tenang, sementara staf pengadilan siap mencatat setiap kata yang keluar. Aura kewibawaan itu langsung menekan siapa saja yang melangkah masuk.
Para wartawan menempati kursi khusus, memegang pena dan perekam suara. Setiap gerakan kecil menjadi perhatian, seakan seluruh negeri sedang mengintai jalannya sidang ini. Atmosfer itu membuat beberapa orang menahan napas tanpa sadar, terbawa suasana serius yang mengalir dari tribun hakim. Tidak lama kemudian, tim hukum pemerintah memasuki ruangan. Mereka hadir dengan rapi, membawa tumpukan berkas dalam map tebal. Gestur mereka menunjukkan persiapan matang, kontras dengan map tipis yang dibawa Subhan. Perbandingan itu menimbulkan bisikan kecil di antara pengunjung, meskipun mereka berusaha tetap diam di bawah tatapan petugas keamanan. Subhan duduk di kursi penggugat dengan senyum tipis, mencoba mempertahankan citra percaya diri. Namun getaran di jemarinya tidak luput dari perhatian beberapa wartawan. Jelas ia merasakan tekanan besar, meski wajahnya berusaha menunjukkan ketangguhan yang tidak sepenuhnya ia miliki. Ketika hakim mengetuk palu untuk membuka sidang, ruangan seketika hening. Setiap mata mengarah pada lelaki yang selama beberapa minggu belakangan menjadi pusat kontroversi itu. Dalam hening tersebut, detak jam dinding terdengar begitu nyaring, seolah menandakan dimulainya babak penting dalam hidup Subhan. Hakim meminta Subhan memberikan penjelasan awal. Ia berdiri, menarik napas panjang, lalu mulai menyampaikan bahwa gugatannya berdasarkan temuan bukti paling kuat yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Suaranya terdengar tegas, namun ada nada goyah yang samar di baliknya. Kata-katanya mengalir, tetapi tidak memberikan kejutan. Beberapa pengunjung tampak mengangkat alis ketika Subhan membuka map lusuhnya. Mereka mengenali lembar fotokopi buram yang ia pamerkan saat konferensi pers. Tidak ada sesuatu yang baru dari dokumen tersebut, dan ekspresi hakim mulai menunjukkan ketidaksabaran terpendam. Namun Subhan tetap melanjutkan pemaparannya, seakan tidak menyadari tanda-tanda itu. Tim pemerintah mendengarkan tanpa menyela. Mereka membiarkan Subhan berbicara panjang, mungkin untuk menunjukkan bahwa tidak ada tekanan dari sisi mereka. Sikap tenang itu justru membuat posisi Subhan semakin terlihat rapuh, seperti seseorang yang berusaha meyakinkan ruangan tentang sesuatu yang ia sendiri belum tentu pahami sepenuhnya. Ketika waktunya habis, Subhan kembali duduk. Wajahnya berkeringat, meski ruangan ber-AC. Ia mengusap dahinya dengan tangan gemetar, berharap argumen barusan cukup kuat untuk menahan gelombang fakta yang akan disampaikan pihak lawan. Namun dari tatapan matanya, tersirat kecemasan yang sulit ia sembunyikan. Hakim kemudian mengalihkan perhatian pada tim pemerintah, mempersilakan mereka memaparkan tanggapan. Ruangan menjadi semakin tegang. Beberapa wartawan mencondongkan badan, bersiap merekam setiap detail. Subhan menelan ludah, menyadari bahwa saat-saat mendebarkan yang ia takuti sejak awal akhirnya tiba. Bab ini berakhir dengan suasana yang menahan napas, tepat sebelum tim pemerintah membuka berkas-berkas tebal mereka, dokumen yang akan menentukan arah sidang dan nasib Subhan selanjutnya. Tim pemerintah berdiri serempak begitu hakim memberikan izin untuk memulai pemaparan. Suasana ruang sidang berubah seketika, seolah udara menjadi lebih berat. Pengacara utama membuka map tebal berisi dokumen resmi yang tersusun rapi, menunjukkan kesiapan yang kontras dengan berkas buram milik Subhan. Setiap lembar yang ia keluarkan menimbulkan suara gesekan halus yang terdengar sangat jelas dalam keheningan. Pengacara itu memulai dengan menyebutkan bahwa seluruh data pendidikan Gibran telah diverifikasi berulang kali oleh lembaga independen maupun instansi pemerintah. Ia menekankan bahwa tidak ada satupun inkonsistensi dalam arsip negara. Nada suaranya stabil, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang hanya mengulangi sesuatu yang sudah jelas sejak awal. Ruangan mengikuti alur penjelasannya dengan saksama. Para wartawan mencatat cepat, beberapa bahkan mulai menyadari bahwa bukti yang dibawa tim pemerintah lebih kuat dari dugaan mereka. Sementara itu, Subhan tampak terdorong ke kursinya, seolah setiap kalimat yang keluar dari mulut pengacara adalah pukulan halus yang tepat sasaran. Tidak berhenti di situ, tim pemerintah menghadirkan salinan ijazah asli lengkap dengan verifikasi digital. Dokumen tersebut ditampilkan di layar proyektor ruang sidang. Kode QR, cap universitas, dan tanda tangan resmi muncul jelas, tidak seperti dokumen buram yang dibawa Subhan. Murmur kecil terdengar, menciptakan gelombang reaksi di antara hadirin. Beberapa orang mulai memandang Subhan dengan kebingungan, seakan baru menyadari betapa rapuhnya dasar gugatan yang ia bawa. Sementara itu, hakim mencatat setiap detail,
matanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan condong pada salah satu sisi. Namun ketegasannya semakin terlihat, mempertegas bahwa sidang ini berjalan sepenuhnya berdasarkan fakta. Setelah itu, pakar forensik dokumen yang telah ditunjuk pengadilan dipanggil ke depan. Ia memberikan analisis bahwa lembar fotokopi milik Subhan tidak memiliki standar keaslian apapun. Bahkan kualitasnya terlalu buruk untuk dijadikan barang bukti. Penjelasan pakar tersebut memicu gumaman lebih keras, membuat wajah Subhan semakin pucat. Pakar itu menambahkan bahwa perbedaan kontras, ketidakjelasan tanda tangan, serta ketidaksesuaian nomor seri menunjukkan bahwa dokumen tersebut mengalami degradasi berulang kali. Ia tidak menuduh pemalsuan secara langsung, namun menegaskan bahwa dokumen itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalimat itu seperti palu lain yang menghantam mental Subhan. Tim pemerintah melanjutkan dengan menghadirkan perwakilan universitas tempat Gibran berkuliah. Orang tersebut membawa arsip asli data mahasiswa, menyatakan bahwa Gibran benar terdaftar, pernah mengikuti seluruh ujian, dan lulus sesuai standar akademik. Tidak ada catatan ganjil yang ditemukan selama proses verifikasi. Kesaksian itu mempertegas bahwa gugatan Subhan tidak memiliki dasar kuat. Beberapa penonton yang sejak awal mendukungnya mulai menunduk, tidak lagi menunjukkan semangat seperti sebelumnya. Mereka seakan terkejut melihat bukti yang begitu kokoh, jauh lebih kuat dari narasi yang beredar di media sosial. Subhan mencoba menjaga ketenangan, namun tatapannya tak mampu menyembunyikan rasa goyah. Ia mengatupkan bibir, menggenggam map kusamnya lebih erat. Tembok ruangan seolah bergerak mendekat, menekan dirinya dari segala arah, hingga napasnya terasa lebih berat. Namun ia tetap berusaha mempertahankan ekspresi yakin walau hanya tersisa sedikit. Hakim kemudian meminta Subhan menanggapi bukti tersebut. Mendadak ruangan kembali tenang, menunggu reaksi yang mungkin dapat mengubah arah sidang. Namun Subhan hanya mengeluarkan kalimat pendek, mempertanyakan keaslian bukti tanpa menunjang dengan argumen jelas. Jawabannya terdengar lebih seperti harapan kosong dibanding bantahan logis. Ketika Subhan kembali duduk, tim pemerintah menutup pemaparan dengan satu kalimat tegas, bahwa tuduhan ini tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga membuang waktu negara. Kalimat tersebut menggantung di udara, menegaskan bahwa posisi Subhan kini berada di ujung tanduk. Sidang pun memasuki tahap yang semakin menentukan. Ketika tim pemerintah selesai memaparkan bukti, suasana ruang sidang berubah menjadi lebih tegang. Para wartawan mencondongkan tubuh, menunggu apakah akan ada kejutan berikutnya. Hakim kemudian memberi isyarat agar pengacara pemerintah melanjutkan dengan kontra-argumen hukum yang telah mereka siapkan. Semua perhatian tertuju pada meja pembela, yang berdiri dengan tenang dan penuh keyakinan. Pengacara utama membuka pernyataan dengan menekankan bahwa gugatan Subhan bukan hanya lemah, tetapi tidak memenuhi unsur awal untuk dibawa ke persidangan. Ia membaca poin-poin hukum dengan suara mantap, menjelaskan bahwa bukti harus bersumber dari dokumen yang dapat diverifikasi, bukan fotokopi kabur yang tidak memiliki rekam jejak. Penjelasan itu membuat beberapa orang mengangguk pelan, memahami arah sidang yang semakin jelas. Kemudian ia memaparkan bahwa prosedur verifikasi ijazah telah dilakukan melalui 3 jalur, administrasi universitas, arsip negara, dan verifikasi elektronik. Semua jalur menunjukkan data identik tanpa tanda manipulasi. Tidak ada catatan revisi, tidak ada perbedaan tanda tangan, dan tidak ada perubahan nomor seri. Setiap kalimat terasa seperti lapisan tambahan yang memperkuat tembok besar di hadapan Subhan. Setelah itu, pengacara memperlihatkan surat pernyataan resmi dari Lembaga Akreditasi Pendidikan yang menegaskan bahwa seluruh lulusan tahun yang sama telah melalui proses validasi ketat. Dokumen itu bukan sekadar bukti tambahan, melainkan penguat bahwa tuduhan Subhan tidak memiliki pondasi legal. Sidang kembali dipenuhi gumaman kecil saat surat itu dibacakan. Untuk menambah bobot argumen, tim pemerintah juga menghadirkan ahli hukum administrasi negara. Sang ahli menjelaskan bahwa gugatan terkait dokumen kenegaraan harus dirancang berdasarkan standar pembuktian tinggi, bukan asumsi. Ia menyebut bahwa membawa fotokopi buram tanpa sumber adalah tindakan yang berpotensi menyesatkan publik. Kata-katanya disampaikan dengan tenang, namun efeknya menghantam langsung rasa percaya diri Subhan. Ahli tersebut juga menambahkan bahwa menggugat seorang pejabat tinggi tanpa data valid dapat merusak kredibilitas penggugat itu sendiri.
Ia mengingatkan bahwa hukum bukan arena spekulasi, melainkan tempat mencari keadilan dengan landasan nyata. Penjelasan itu membuat Subhan semakin gelisah, jemarinya menggenggam maplusuhnya tanpa arah. Tim pemerintah kemudian menyampaikan bahwa gugatan ini bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga menguras waktu aparat negara yang seharusnya digunakan untuk melayani publik. Mereka menegaskan bahwa negara tidak keberatan menghadapi kritik, namun keberatan terhadap tuduhan tanpa bukti. Kalimat ini disampaikan dengan sopan namun tegas, memberikan pesan halus bahwa kesabaran pun ada batasnya. Di sisi pengunjung, suasana berubah menjadi lebih berat. Mereka melihat bagaimana argumen Subhan melemah setiap menitnya. Harapan awal sebagian pendukungnya mulai runtuh, berganti rasa canggung yang terlihat dari wajah-wajah menunduk. Beberapa bahkan saling berbisik, seolah tidak percaya bahwa gugatan yang digembar-gemborkan selama berminggu-minggu ternyata rapuh. Subhan mencoba menginterupsi, namun hakim dengan cepat menegaskan bahwa waktunya berbicara sudah diberikan sebelumnya. Sikap hakim itu tidak kasar, tetapi cukup untuk membuat Subhan terdiam. Ia memaksakan senyum kecil, namun ketegangannya sangat jelas terlihat. Situasi itu menjadi momen yang memalukan bagi seseorang yang sebelumnya begitu yakin di hadapan kamera. Ketika pengacara pemerintah melanjutkan, ia memperlihatkan rekaman pernyataan rektor universitas yang telah hadir pada sidang sebelumnya. Rekaman tersebut memuat pengakuan jelas bahwa seluruh dokumen terkait Gibran telah diverifikasi oleh pihak institusi. Tidak ada ruang untuk keraguan. Rekaman itu menjadi penegas terakhir dari rangkaian fakta yang sudah diajukan sejak awal. Pemaparan ditutup dengan satu kalimat sederhana, gugatan ini tidak hanya tidak memiliki kekuatan, tetapi juga menyalahi prinsip pembuktian dasar. Kalimat itu menggema dalam ruangan, membuat banyak orang menahan napas. Subhan menundukkan kepala, kehilangan sorot percaya diri yang ia bawa saat memasuki gedung. Ketika pengacara pemerintah duduk kembali, ruang sidang terasa semakin sunyi. Semua menunggu reaksi Subhan, namun ia hanya memejamkan mata sebentar, seolah mencoba memproses kenyataan yang menamparnya bertubi-tubi. Sidang pun berlanjut menuju babak berikutnya, dan tekanan di pundaknya semakin terasa tak tertahankan. Ketika sidang memasuki jeda, suasana luar gedung berubah menjadi lebih riuh. Media berlomba menyiarkan perkembangan terbaru, sementara para pengamat politik berspekulasi tentang dampak besar dari rangkaian bukti yang baru saja dipaparkan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan terus bergema, apakah Gibran akan memberi tanggapan langsung? Tak lama kemudian, rombongan kecil bergerak meninggalkan pintu samping gedung. Di tengah para staf berbaju rapi, tampak Gibran melangkah santai menuju area konferensi pers. Senyumnya tetap sama seperti hari-hari ketika ia menghadiri acara kenegaraan, tenang, tipis, dan tidak menunjukkan kekesalan sedikitpun. Langkahnya mantap, seolah ia jauh dari badai kontroversi yang menyeret namanya. Para wartawan segera menyorotkan kamera begitu Gibran berdiri di podium. Tidak ada ketegangan di wajahnya, tidak ada tanda bahwa ia merasa diserang. Ia mengambil waktu sejenak, menyesuaikan mikrofon, lalu mengucapkan salam dengan suara lembut yang langsung meredam kegaduhan di sekitar. Suasana berubah tenang hanya dalam hitungan detik. Gibran memulai dengan mengatakan bahwa ia menghormati proses hukum. Tidak ada nada sinis, tidak ada amarah tersirat. Kalimatnya mengalir seperti seseorang yang telah lama memahami bahwa jabatan publik datang bersama sorotan tajam dan tuduhan yang tak selalu berlandaskan kebenaran. Ia berbicara perlahan, memberikan ruang bagi setiap kata untuk mendarat dengan tepat. Kemudian ia menjelaskan bahwa seluruh dokumen pendidikannya telah diverifikasi oleh lembaga berwenang, sebagaimana yang telah ditunjukkan tim pemerintah di ruang sidang. Namun ia menambahkan satu hal penting, bahwa dirinya tidak merasa perlu memperbesar masalah yang hanya bersandar pada spekulasi. Sikapnya itu membuat beberapa wartawan saling pandang, menyadari betapa elegannya cara Gibran menanggapi situasi. Sambil tetap tersenyum, Gibran menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam kepada siapapun yang menggugatnya. Ia justru berharap bahwa masyarakat dapat melihat perbedaan antara kritik konstruktif dan tuduhan yang tidak berdasar. Gaya bicaranya tidak menggurui, namun mengandung pesan kuat. Kata-katanya terasa seperti ajakan untuk kembali pada kewarasan. Beberapa reporter mencoba memancing dengan pertanyaan tajam, menyinggung tindakan Subhan yang berulang kali melayangkan tuduhan.
Namun Gibran hanya menjawab dengan singkat bahwa semua orang berhak menyuarakan pendapat, selama dilakukan sesuai hukum. Reaksi itu memperlihatkan kematangannya dalam menghadapi isu yang berpotensi memicu konflik besar. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya lebih memilih fokus pada tugas sebagai wakil presiden, membantu presiden menyelesaikan berbagai persoalan nasional. Menurutnya, energi negara tidak boleh habis oleh perkara yang hanya menimbulkan kegaduhan tanpa manfaat. Kalimat tersebut disampaikan tanpa nada meremehkan, namun cukup untuk menunjukkan prioritas yang benar. Di belakang podium, para stafnya tetap diam, memberikan ruang sepenuhnya kepada Gibran untuk menyampaikan sikapnya. Beberapa wartawan mencatat bahwa ketenangannya tidak terlihat dibuat-buat. Ada kesan bahwa ia benar-benar mengerti cara meredam isu tanpa memperuncing suasana. Hal itu membuat sebagian pengamat mengakui bahwa Gibran memiliki keteguhan yang tak banyak dimiliki politikus muda lainnya. Ketika konferensi pers hampir usai, Gibran menutup dengan satu pesan, ia berharap masyarakat tidak mudah terjebak oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia mengajak semua pihak untuk kembali menaruh kepercayaan pada mekanisme hukum negara. Pesan itu singkat, namun mampu meneguhkan opini publik yang mulai jenuh dengan drama berlarut-larut. Setelah memberikan pernyataan, ia menunduk sopan, meninggalkan podium tanpa tergesa. Para wartawan yang biasanya saling berteriak justru hanya memanggil namanya dengan nada lebih lembut, mungkin karena terpengaruh ketenangannya. Tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, hanya keheningan hormat yang mengikuti langkahnya. Rekaman konferensi pers itu kemudian tersebar luas dalam hitungan menit. Banyak warganet memuji cara Gibran berbicara, sementara sebagian lain merasa lega melihat klarifikasi langsung dari orang yang menjadi pusat tuduhan. Di tengah arus komentar, satu kesan tetap dominan, bahwa jawaban Gibran justru mengubah arah opini publik, membuat posisi Subhan semakin terpojok. Sidang belum selesai, namun babak baru telah dimulai. Dan kali ini, Gibran berdiri kuat dengan ketenangan yang justru membuat Subhan menghadapi tekanan berlipat ganda. Aula sidang kembali dipenuhi ketegangan ketika majelis hakim memanggil para pihak untuk melanjutkan persidangan. Subhan tampak gelisah, meski berusaha menutupinya dengan senyum tipis yang cepat hilang begitu ia menyadari banyak pasang mata mengawasinya. Berbeda jauh, Gibran duduk dengan sikap rileks, bahkan sempat menyapa beberapa orang dengan anggukan ramah, seolah tak ada tekanan apapun yang sedang menghampiri. Pengacara Subhan mencoba membuka jalannya sidang dengan serangkaian tuduhan yang kini terdengar goyah. Bukti yang sebelumnya mereka yakini kuat ternyata mulai kehilangan relevansi setelah sejumlah fakta baru diumumkan pada persidangan sebelumnya. Suara pengacara itu beberapa kali bergetar, dan setiap kali ia berhenti sejenak, tatapan peserta sidang semakin menyudutkan posisi mereka. Di sisi lain, tim hukum Gibran memperhatikan semuanya dengan tenang. Mereka tak terburu-buru membantah. Mereka hanya menunggu celah yang sudah terlihat jelas sejak awal, seperti penonton yang sudah mengetahui akhir dari cerita drama yang mereka tonton. Gibran tetap duduk tegak, sesekali menatap hakim, memperlihatkan bahwa ia menghormati proses tersebut tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ketika hakim meminta klarifikasi langsung dari Gibran, suasana berubah hening. Semua mata tertuju padanya. Dengan nada kalem, ia menerangkan bahwa seluruh dokumen pendidikannya telah diverifikasi oleh institusi resmi sejak ia mencalonkan diri. Tidak ada satupun bagian yang bisa digugat karena semuanya telah melalui proses standar negara. Ia berbicara tanpa nada meninggi, namun tiap kalimatnya terdengar mantap. Subhan yang mendengarnya mulai menunjukkan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Tangan kirinya menggenggam berkas begitu erat hingga kertasnya tertekuk. Ia tak menyangka Gibran akan menghadapi serangan itu tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan. Ketidaksiapan itu membuatnya kehilangan ritme, sementara publik mulai memperhatikan perubahan raut wajahnya. Hakim kemudian meminta tim hukum Subhan menjelaskan alasan mereka terus mendorong perkara ini meskipun data yang mereka ajukan tidak konsisten. Pertanyaan itu seperti hantaman keras yang tak terduga. Pengacara Subhan menjawab dengan alasan yang terdengar mengada-ada, menyebabkan sebagian hadirin saling pandang, tidak yakin apakah mereka sedang menyaksikan persidangan atau sandiwara. Pada saat itu, tim ahli yang dihadirkan majelis hakim memaparkan hasil pemeriksaan digital atas dokumen yang dipersoalkan. Mereka menyimpulkan bahwa file tersebut telah disunting oleh pihak ketiga dan tidak identik dengan data asli yang tersimpan dalam sistem pemerintah.
Penjelasan itu meruntuhkan seluruh klaim Subhan sekaligus memperkuat posisi Gibran. Suara bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Beberapa wartawan bahkan tampak sibuk mencatat dengan cepat karena mengetahui bahwa momen ini akan menjadi sorotan utama media. Tidak ada lagi keraguan tentang arah putusan. Subhan menunduk, menggigit bibir, dan menghela napas panjang yang membuatnya terlihat semakin terpojok. Gibran menatap Subhan sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Ia tidak menunjukkan rasa puas, apalagi dendam. Sikapnya justru mencerminkan bahwa ia menyerahkan seluruhnya pada hukum, tanpa perlu membalas atau meninggikan diri. Ekspresi itu membuat beberapa orang yang hadir menyadari kedewasaan yang tidak banyak dimiliki pejabat publik. Ketika hakim kembali mengetuk meja, suasana kembali tenang. Ia menyampaikan bahwa persidangan akan memasuki tahap putusan setelah mendalami seluruh fakta baru yang terungkap. Pernyataannya menutup kemungkinan bagi Subhan untuk mencari alasan tambahan. Ruangan menjadi senyap, seakan semua orang menahan napas menunggu momen yang akan menentukan akhir drama panjang ini. Meski belum dibacakan secara resmi, arah putusan sudah sangat jelas. Subhan tak mampu lagi berdiri tegak seperti sebelumnya. Sementara itu, Gibran tetap duduk dengan tenang, menunjukkan keyakinan penuh atas proses hukum yang berjalan. Dan dari ketenangan itu, publik dapat melihat bahwa kepercayaan dirinya bukan berasal dari kekuasaan, melainkan dari kebenaran yang berbicara dengan sendirinya. Ketika sidang ditutup hari itu, seluruh peserta meninggalkan aula dengan berbagai ekspresi. Ada yang kagum, ada yang lega, ada pula yang masih bertanya-tanya bagaimana Subhan bisa sampai sejauh itu. Namun satu hal pasti, elegansi Gibran dalam menghadapi badai tuduhan menjadi pembicaraan utama, sementara Subhan harus bersiap menghadapi babak akhir yang semakin berat. Pagi itu, suasana di sekitar gedung pengadilan jauh lebih ramai dibanding hari sebelumnya. Para jurnalis telah berkumpul sejak matahari belum terlihat, berharap mendapatkan perkembangan terbaru sebelum majelis hakim membacakan putusan. Isu kekalahan telak Subhan sudah menyebar cepat, membuat publik penasaran bagaimana ia akan menghadapi kenyataan yang semakin sulit ia elak. Sorotan kamera seakan tak berhenti bergerak, mengikuti setiap pergerakan orang yang dianggap penting dalam perkara ini. Ketika iring-iringan kendaraan Gibran tiba, kerumunan langsung bergeser mendekat secara tertib. Tanpa pengawalan berlebihan, ia melangkah dengan sikap rendah hati, menyapa jurnalis dengan senyum sopan. Sikap lugas itu menimbulkan kesan kuat bahwa ia tidak merasa dirinya sebagai korban, tetapi seseorang yang menghargai proses hukum. Reaksi wartawan pun berubah lebih lembut, seakan mereka ikut terseret ketenangan yang ia tunjukkan. Tidak lama kemudian, Subhan muncul dengan wajah yang tampak lebih pucat. Langkahnya tampak ragu, seolah-olah ia tengah menahan rasa takut yang berputar dalam benaknya. Beban tekanan dari publik membuat dirinya sulit menjaga penampilan. Beberapa orang terlihat memperhatikan tingkahnya dengan tatapan prihatin, namun lebih banyak yang memandangnya dengan rasa kecewa. Di dalam aula, keheningan menyelimuti ruangan ketika hakim memasuki tempat sidang. Ketukan palu menjadi tanda bahwa momen penentuan telah tiba. Semua pihak bersiap mendengar keputusan, meski beberapa orang tampak sudah mengetahui arah hasilnya. Tidak ada suara kecuali detak jam yang terdengar pelan di dinding ruangan. Hakim membuka pembacaan dengan merangkum perjalanan perkara sejak awal. Ia menyinggung bagaimana tuduhan terhadap Gibran ternyata dibangun dari dokumen yang tidak valid serta pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan bahwa upaya memutarbalikkan fakta di ruang publik memiliki konsekuensi serius, terutama bila dilakukan dengan sengaja. Setelah penjelasan yang panjang, hakim menyatakan bahwa tuduhan Subhan beserta kelompoknya tidak memiliki dasar hukum yang sah. Seluruh bukti yang mereka ajukan dinyatakan cacat. Dengan suara tegas namun tetap netral, hakim memutuskan perkara tersebut ditolak sepenuhnya. Ruangan yang tadinya hening mendadak dipenuhi bisik-bisik, menyadari perjuangan Subhan berakhir dengan kekalahan telak. Subhan menunduk, tidak berani melihat ke arah siapapun. Ia menyadari bahwa pertarungan panjang yang ia bangun justru menghancurkan reputasinya sendiri. Pengacaranya berusaha memberi isyarat menenangkan, namun sulit untuk meredam guncangan yang tampak jelas pada ekspresinya. Ia seperti kehilangan arah, tidak tahu harus melangkah kemana setelah ini. Saat suasana mulai meredakan ketegangan, Gibran diminta memberikan tanggapan.
Dengan nada santun, ia menjelaskan bahwa dirinya menerima putusan tersebut sebagai kemenangan hukum, bukan kemenangan pribadi. Ia menambahkan bahwa setiap warga negara berhak mengajukan pertanyaan, namun harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan melalui kebohongan yang merugikan banyak pihak. Tidak ada sedikit pun nada merendahkan. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Ucapan Gibran dianggap sebagai contoh bagaimana seseorang menghadapi fitnah tanpa balasan kasar. Sikapnya seolah menyampaikan pesan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh kedudukan, melainkan oleh perilaku saat menghadapi tekanan. Beberapa orang bahkan terlihat mengangguk pelan. Begitu sidang ditutup, Gibran keluar sambil memberi salam kepada para awak media yang menunggu di luar. Liputan pun langsung tersebar, menyoroti cara elegan ia merespons situasi yang bisa saja menghancurkan karir politiknya. Namun ia justru keluar dengan nama yang semakin bersinar, terutama di mata masyarakat yang mengutamakan sikap dewasa. Sementara itu, Subhan berjalan meninggalkan gedung tanpa memberi komentar. Langkahnya berat, seperti menapaki tanah yang berbeda dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa drama yang ia bangun telah berakhir, namun bukan dengan kemuliaan yang ia bayangkan. Masyarakat mengikuti kepergiannya dengan pandangan yang tidak lagi penuh rasa penasaran, melainkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ia kejar selama ini. Di luar gedung, angin sore berhembus membawa suasana yang kontras. Bagi Gibran, hari itu menjadi penutup dari fitnah panjang yang mengusik, sekaligus membuka jalan untuk melanjutkan tugasnya dengan lebih tegar. Sedangkan bagi Subhan, itu menjadi awal dari perjalanan baru yang penuh refleksi, meninggalkan bayang-bayang kesalahan yang sulit ia hapus.